membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus ini cuma diberikan kepada Yesus. Ini nggak diberikan kepada semua orang. Hanya kepada Yesus. Karena yang bisa membaptis orang dengan Roh Kudus bukan Nabi, tapi Yesus. Jadi kalau lo mau penuh Roh Kudus, ya lo ngomong kepada Dia yang berkuasa membaptis dengan Roh Kudus, yaitu Yesus. Makanya Roh Kudus itu hanya turun atas nama Yesus. Kenapa? Karena yang berkuasa membaptis Roh Kudus itu cuma Yesus. Ya atas nama Yesus. Jadi, karena itu di zaman Yesus, Bang. Atas nama Yesus karena di zaman Yesus. Ketika di zaman Musa atas nama Musa. Gitu. Dengerin. Tapi semua dari Sang Pencipta. Yang abang keliru itu apa? Abang berselisih menyamakan Yesus dengan Allah gitu. Menyamakan Yesus dengan Sang Pencipta gitu. Oke. Kalau memang kan itu dikatakan Yohanes, Tuhan sudah berfirman, Bapa ngomong, kalau Roh ada turun kepada seseorang, dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi kuasa untuk membaptis dengan Roh Kudus ini cuma diberikan kepada Yesus, bukan kepada Musa. Di zaman Yesus, kalau di zaman Musa ya atas nama Musa, itulah paham abang itu sempit. Jadi gini Bang, kalau yang namanya kebenaran, Bang, itu harus dibuktikan oleh sejarah dan juga berlaku di masa berikutnya. Gitu. Itu lu paham abang jadi nggak rasional. Roh Kudus. Nah, tunjukkan kepada saya Roh Kudus turun atas nama Musa. Tunjukin. Tunjuk, ada nggak? Nggak bisa jawab. Bukan secara vulgarnya. Bukan secara vulgarnya ya. Karena abang Kudus harus paham substansinya. Jadi ketika Roh Kudus atas nama Yesus di zaman Yesus, artinya apa? Yang mendapat Roh Kudus atau Roh Kudus ini bukan hanya turun kepada Yesus. Makanya Yesus berdakwah. Nah, semua orang yang menerima dakwahnya Yesus, dia mendapatkan juga Roh Kudus. Tapi bukan rohnya Yesus, rohnya Sang Pencipta. Gitu. Oke. Diam dulu ya, 2 menit. Jangan lo potong. Gue ngomong lo potong. Ngomong lo potong. Jangan. Diam. Ini. Roh Kudus ini kan turun langit terbuka. Langit terbuka dia turun. Dan disebut Roh Allah. Akan babi anjing sekali kalau dia turun atas nama ciptaan. Karena dia adalah Tuhan. Nggak mungkin dia turun atas nama ciptaan. Kalau dibilang atas nama, berarti nama itu berkuasa mengutus dia. Musa tidak berkuasa mengutus Roh Kudus. Tetapi Yesus berkuasa mengutus Roh Kudus atas nama Yesus. Jadi tidak ada manusia yang Kalau paham Bang Luga seperti itu, maka akan bertentangan dengan Matius 5 ayat 17. Bahwa Yesus itu hanya mencontoh Musa. Silakan Bang Luga buka. Matius 5 ayat 17. Bahwa kedatangan Yesus itu hanya mengulang perjalanan Musa. Gak, salah lo kok mengulang perjalanan Musa. Ngapain? Musa kok ngapain diulang-ulang? Mau mati, mau ikut-ikutan mati kayak Musa. Karena yang namanya kebenaran, Bang, abang tadi ini abang belum bisa buktikan ya, abang belum bisa kasih jawaban ke saya dengan argumen yang benar. Yang namanya kebenaran itu mesti dibuktikan oleh sejarah dan bisa diaplikasikan setelahnya. Sekarang itu namanya benar. Oke. Sekarang begini, lo bilang Roh Kudus kan turun hanya atas nama Yesus. Gue bilang hanya atas nama Yesus. Lo bilang, oh enggak Bang, Roh Kudus juga ada turun. Iya, nah udah sekarang lo udah penuh Roh Kudus belum? Nah faktanya muncul lo juga nggak ada Roh Kudus. Gini, kelihatan kalau orang berbicara Roh Kudus, pahamnya universal, pahamnya dibuktikan oleh sejarah dan dibuktikan oleh masa sekarang dan masa yang akan datang. Tapi kalau paham Anda sekarang pengakuan dari mulut Luga gantian dong orang ngomong. Anda tuh nggak rasional gitu. Kalau orang ngomong jangan diselak Luga. Kalau lo ngomong kan nggak mau diselak. Sekarang ya oke. Sekarang kan gue tanya, di dalam diri lu, di dalam diri emak lu, di dalam diri nenek lu, ada nggak Roh Kudus? Ada nggak? Silahkan kaji, silahkan teliti ucapan saya nih. Maknanya Roh Kudus apa tidak, nggak usah Anda tanya. Jadi kalau Anda masih bertanya
di dalam diri saya ada Roh Kudus apa enggak, Anda nggak paham nih. Ucapan saya ini Roh Kudus apa enggak, selaras enggak dengan hukum universal? Rasional enggak? Jadi kalau berbicara kebenaran, Bang, itu harus dibuktikan oleh masa lalu dan masa yang akan datang. Maka ketika Anda mengklaim Yesus benar, tapi tidak sama dengan kebenaran masa lalu dan kebenaran paham palsu, bukan Yesusnya yang palsu, Bang, tapi interpretasi Anda terhadap Yesus yang palsu. Musa dipenuhi Roh Kudus, Yesus juga dipenuhi Roh Kudus, lu Tambunan jadi Roh Kudus. Lu dipenuhi Roh Kudus enggak? Iya apa enggak? Enggak, itu bias itu. Bilang itu, aja enggak, Bang. Jangan muter-muter. Ya, nanti enggak. Itu pertanyaannya lompat dari apa yang dibahas, lu enggak? Lompat itu. Kan yang dibahas Bible. Kenapa lu nanya ke orang gitu? Orang itu nggak bisa jawab dong di dalamnya kan. Orang itu nggak bisa tahu ada Roh Kudus atau enggak. Lu bisa tahu ada Roh Kudus di dalam diri lu bagaimana caranya? Nah, itu kan parameter lu gak? Nggak bisa. Itu nggak objektif tuh namanya kayak begitu. Kan begini, dalam Alkitab kan sudah ditulis bahwa para nabi itu sudah dipenuhi Roh Kudus, dimasuki oleh Roh Kudus. Lalu kita baca di dalam penjelasan juga di Roh Kudus. Murid Yesus juga yang ratusan orang juga dipenuhi Roh Kudus. Nah sekarang sama kan karena lo manusia, ya gue juga tanya, apakah di dalam diri lo ada Roh Kudus? Tinggal lo jawab, Bang saya tahu Roh Kudus itu siapa? Nah itu masuk akal. Pertanyaannya tidak objektif. Pertanyaannya lompat dari topiknya. Lompat lo gak? Keluar dari topiknya. Kenapa lo nanyain ke gue? Kenapa nanyain ke orang di sini? Kan kita lagi bahas isi Bible. Berarti di dalam lo nggak ada Roh Kudus. Jangan ngomong berarti. Lo bilang tuh Yesus itu Tuhan juga pakai berarti. Kok berarti melulu? Kok generik terus sih? Beragama tuh nggak boleh generik terus lah. Di dalam Alkitab kita bahas nih ya tentang. Udah sekarang ada nih. Sekarang ada Bang Bobson nih di sini. Sekarang Bang Bobson sama Gus Yusuf. Nggak usah. Silakan open mic. Bang Bobson, mangga Bang Bobson, silakan. Jangan dulu gue bilang, gue lagi ngomong sama lu. Ya udah. Sekarang. Kalau ngomong sama gue, ngomongin lagi yang tadi. Bagaimana Yesus rohnya sudah pergi. Yesus rohnya udah pergi, jasadnya masih bisa ngomong. Jelasin sama gue secara rasional itu. Bahasanya seperti ini ya, kalau memang itu benar yang lo bilang, maka secara otomatis lo akan dipenuhi Roh Kudus kalau itu benar. Tetapi faktanya kesaksian baik Muhammad baik lo penuh Roh Kudus kesaksiannya. Lo aja yang punya Roh Kudus, lo aja jelasin secara rasional ini dengan universal tadi siapa tuh? Iya, Bang Sutikno bilang. Ayo jelasin. Secara rasionalnya kalau di dalam Yohanes 14:26 Roh Kudus akan diutus namaku dalam nama Yesus. Berarti kalau dalam Yesus hanyanya mana? Yohanes 14:26. Ya hanya cuma nama Yesus. Ini kan Bible ini yang dibahas nih. Bukan diri lo, bukan diri gua. Bible-nya ini. Lihat ya. Ternyata yang percaya kepada Nabi Yesus kan Alkitab kan memberikan kesaksian lagi, dikatakan para rasul penuh dengan Roh Kudus. Sabar topik lo sama gua tadi. Eli lama sabak tadi. Ini rohnya roh Yesus kan, roh Kudus kan. Rohnya sudah pergi. Nah, Allahku kenapa engkau meninggalkan aku? Bagaimana rohnya udah pergi, jasadnya masih bisa ngomong ini? Jadi kita sudah jawab, jangan diulang-ulang dulu ya. Enggak, belum lu jawab kok, belum lu jawab ini. Kan jawabannya pembuktian. Kan kita nggak bisa. Nggak pakai pembuktian, ini dibahas. Duga-duga. Ini dong dibahas. Iya. Ini dong dibahas. Kalau memang Roh Kudus itu tidak turun hanya nama Yesus, dalam nama Roh Kudusnya sudah pergi, jasadnya masih bisa ngomong. Rohnya udah pergi nih, disalib nih, rohnya udah pergi nih. Iya, Allahku kenapa engkau tinggalkan aku? Jasadnya masih bisa ngomong seperti itu. Ya buktinya lo nggak ada Roh Kudus, itu jawabannya. Nggak apa-apa, gue nggak punya Roh Kudus nggak apa-apa, jelasin aja sama gue ini. Nggak pakai makanya.
ayat ini jelasin sama gue. Buat lu Muhammad itu Gak Muhammad di sini. Ini Matius sama Markus, kok ngapa ke Muhammad sih? Ini kalau Cemen amat cengeng lu, cengeng lah, jawab aja ini, jangan cengeng lah. Ada lah, ganti aja deh. Malas gue ngomong sama yang lain aja deh. Ya udah, Bang Bobson, silakan Bobson. Bang Bob. Oke, siap. Jadi lihat ya. Di dalam diri orang Islam tidak ada Roh Kudus, berarti Yohanes 14 ayat 26 itu benar, hanya Yesus yang bisa menurut Roh Kudus. Diperkuat lagi dengan Yohanes pasal 3 ya, tadi, 1 ayat 3, hanya Roh Kudus hanya aja, Roh Kudus aja lo nyontek dari Islam kata Kudus. Tuh kata Kudus tuh, kotanya Gus Yusuf tuh Kudus tuh. Lo nyontek dari Islam. Udah sinting ya. Namanya yang lain gitu loh. Alkitab itu dengerin. Alkitab itu duluan daripada Al-Quran. Di dalam perjanjian lama udah ditulis Roh Kudus. Ya, berbahasa Indonesia. Berbahasa Indonesia. Ayo, konsumennya siapa? Pakai kata-kata bahasa Arab, istilah Arab, konsumennya siapa? Orang Kristen? Bukan. Konsumennya orang Islam. Untuk menarik orang Islam. Kok susah kayak begitu aja konklusinya? Nggak mau. Sekarang lo ngomong sama Bobson. Silakan. Waktunya Bobson. Roh Kudus itu 7 obor. Itu kerajaan obor nih. Lo pakai semprong kayak gue nggak peduli gua. Nggak peduli lo pakai obor, pakai semprong bodo amat, pakai petromak kayak sono. Silakan Bobson. Makanya jangan bilang gue nyontek sama agama ya, memang nyontek. Orang bahasa Indonesia nyontek dari bahasa Arab kok. Malo si Jibril, Ucok. Iya, Jibril. Betul. Terus kenapa pakai Kudus? Kan kenapa pakai Alkitab? Di agama Roh Kudus adalah si Jibril, ya. Si Jibril yang sayapnya 500. Iya, udah ngambil deskripsi, udah ngambil definisinya. Lu udah ngambil nih. Lu nyontek nih definisinya lu rumus sendiri. Yang penting tuh wudhu kalau kok jadi daripada debat kusir nih ya, ini nggak selesai nih. Bisa selesai nih. Itu jurol obor bulir. Nggak ada masalah. Emang itu definisinya Roh Kudus kok. Bang Arman, sebentar Bang Arman. Nanti kita ini karena dia nabi kan, nabi RT 16. Ya. Gorengan susah ya. Ini pasien saya nih. Ini Kak, nih. Ini kalau dekatnya gue banding kipasan. Ini gini ya. Ingkana yastati'u. Ini bahasa Arab nih. Ini biblos bahasa Arab. Nah, ini kan tanya tentang Roh Kudus, kan begitu ya, tentang masalah Roh Kudus. Nah, ini kan ada di ingkana yastati'u tabiro anni hadzal kas walaisa kairodati lakin kairodatik. Nah, gitu. Jadi sesungguhnya aku ini tidak punya kemampuan. Yang terjadi adalah kehendakmu, bukan kehendakku. Nah, pertanyaannya bukan ya tentang Roh Kudus, enggak. Tapi pertanyaannya adalah ini pada puyeng kenapa enggak? Karena nggak bisa bahasa Arab. Ini bebas bahasa Arab. Ada gambarnya. Ini puyeng semua nih, Kak. Ini, Kak. Masa karena pertanyaannya. Jadi gini Kak, bilang roh Allah itu melayang-layang di atas permukaan bumi itu melayang-layang. Itu jauh sebelum si Muhammad lahir. Kak, ini yang deket Yesus saja, ini puyeng kepalanya. Apalagi kamu yang nggak deket Yesus. Ini sejaman nih dengan Yesus, ini puyeng kepalanya ini. Ini bukan karangan orang Islam ya, coba nih lihat. Sih? Nah, ini lihat nih. Nah, ini kan. Ini yang Evangelium Sanctum Domini of Three, Fucerti. Nah, ini. Nah, coba pertanyaannya, ini tadi terkait dengan Roh Kudus, ya kan? Nah, nggak usah kenal Roh Kudus, ntar lo dibakar. Nah, ini aku tanya sama kamu. Katanya kamu kan kena Roh Kudus. Nah, itu dari siapa? Nah, ini Kak. Ini kenapa tiga-tiganya puyeng kepalanya? Padahal dekat dengan Yesus ini, yang juga notabene dekat dengan Roh Kudus. Saya coba jelaskan. Apa puyeng? Siapa puyeng? Lah itulah di gambar komiknya itu, komik biblosmu itu.
Biblismu kan cabang di Melayu. situ Ini kan Roh Kudus bercurah, dengerin ya. Zamannya Yesus, Roh Kudus itu tercurah setelah Yesus naik ke sorga. Makanya Petrus jadi pemberani karena mereka penuh dengan Roh Kudus. Roh Kudus itu kuasa yang maha tinggi. Kamu akan menerima kuasa setelah kamu menerima Roh Kudus. Jadi Roh Kudus itu Sekarang ngomongnya diterima Roh Kudus oleh yang maha Dipenuhi Roh tinggi. Kudus. Elizabeth tadi penuhi Roh Kudus. Gimana sih? Itu zaman Zakaria tapi ada Roh itu Kudus ibunya Yahya. Sekarang ngomong Roh kan Kudus gua udah kuasa bilang paling dari- tinggi katanya. coba nanti sama Bang Bobson ini nanti. Bobson, Apa? Ya memang Roh Kudus Iya. itu kuasa yang maha tinggi, bukan si Jibril si Ucok. Nggak usah kemana-mana. Kemana-mana, Silakan Bang Bob. gitu loh. Silakan Bang Bob. Gue nggak ngeledekin Roh Roh Kudus. Gue nggak ngeledekin Bibel lo. Nama Yesus. Gue nggak ngeledekin sumber-sumber Kristen lo. Nah ya Gue Bang Bob, yang mengkritik lanjut Bang Bob. interpretasi lo gak? Kan Cengeng dibilang lo, Roh namanya lo Kudus cengeng tuh. bentuknya 7 obor. Kenapa jadi si Jibril? Nah, kenapa Bro. tuh? Ayo, kenapa tuh? Bisa begitu? Nggak ada cara lain lo. Itu berarti gara-gara Ya, nggak lu bisa, itu namanya hujat namanya. Nggak boleh. kenapa Roh Kudus Kembali ke Bibel. Lo bilang sama orang Islam kembali ke Quran gitu dong. Iya, Kenapa lo jauhin orang Islam dari Quran? Ayo. Jangan. Iya, kenapa beda? Terus 7 obor. Emang beda agama, beda agama. Lu aja nyontek dari gue kok. Lu aja nyontek dari gue nggak apa-apa gue. Ayo, lu udah dicontek aja diprotes nggak mau. Nggak boleh lu begitu loh. Yang nyontek siapa? Kecuali gue Lu nyontek, lu bahasa Indonesia nyontek tuh. Santai Bang wujud Roh Arman. Kudus. Bibel, makanya Bobson aja yang ngomong. Bobson aja, Bang Bob. Bang Bob. 7 obor, wujud Roh Kudus. Lo Jibril yang nyontek siapa, Ucok? Lu nyontek Roh Kudus itu Yang dari pasti mana? begini. Bahasa lu tuh nggak ada Roh Kudus. Lu siap-siap Agama aja lu tuh lu dari berangkat Yunani, ya. dari Aramik, dari Ibrani. Kemana Arabnya nggak ada nih? 3 nih nggak ada Arabnya nih. Datangnya dari Eropa. Mana Arabnya? Nggak ada Arabnya. Oke. Gue nyontek gak sama lo? Enggak. Ngomong lah. Roh Tuhan itu kan ada di dalam. Karena ada ruah ya. perjanjian. Gus Yusuf ya, ada ruah di dia. Ruah Iya. masih ada itu. Roh Tuhan. Roh Tuhan itu apa? Iya, tahu lah Roh Tuhan, definisinya roh sendiri. Allah. Biar Bang Bob. Eh, Bang Bob, Bang ya Bob. silakan Bang Bob. Kita Silakan. kita sabar. Masa gara-gara ada kudusnya katanya gue nyontek? Aduh. Itu Kudus kotanya Gus Yusuf itu Kudus Al-Quds. Itu nama lain Yerusalem tuh. Dulu Yerusalem bukan namanya Yerusalem. Tapi Artinya, Elia lu tahu Capitolina. nggak arti Disebutnya. kudus tahu. Ayo Bang Bobson. Di Yesaya Silakan juga Bang Bob. di pasal Yesaya juga udah ada arti kudus. Kudus-kuduslah Tuhan semesta alam. Ya, itu gimana sih? Pakai bahasa Bahasa aslinya. Indonesia. Ada nggak Kudus? Nggak ada. Bang Bobson. Kados, silakan. kados apa artinya? Kados kan bahasa Ibrani. Kados, Ya, pakai kados. apa Ya, artinya? silakan kados. Bahasa Arab kok. Kalau bahasa Ibrani kan kados. Ya, Pak, silakan kados, pakai kados. Jadi begini. Oh, kados. bro, Nah, begini. gitu. Begini. Ada memang bahasa itu yang bisa menjadi dipakai untuk beberapa bahasa yang lain. Jadi kata kudus itu diterjemahkan pakai bahasa Indonesia juga bisa. Tapi lu nggak bisa mengklaim itu jadi bahasa lu karena bahasa Ibrani juga kados. Kalau Silakan. kita ngambil kados, Nggak pernah Iya. orang Islam pakai kados, nggak pernah. kita rubah jadi Orang Islam nggak pernah ya kan pakai kados. intinya artinya sama. Ya silakan aja pakai kados. Kalau bahasa Indonesia, Silakan. kudus kan bahasa apa? Kudus kan bahasa Indonesia. Iya tuh kotanya Gus Yusuf tuh tadi tuh, Kudus tuh. Di Jawa aja ada kudus. Kotanya Ntar Gus mana Yusuf orang tuh di Jawa tuh Gus Yusuf tuh di Kudus tuh. Aku orang Kudus juga. Nah tuh, apalagi orang kudus pula di sini. Emang bahasa Jawa Jangan itu? lu bilang itu orang Emang bahasa Jawa itu? Itu bukan bahasa Jawa lu Kak. MP lu. Dengerin ya. Nggak mau. Lu nggak tahu bahasa Bahasa Arab kok, ini. ngapain gua dengerin dulu? Nggak mau. Dengerin. Lu Kak Dengerin. sama Bang Bob sama Bang Bob. Kita santai aja Bang Ya, Arman, santai aja.
Enggak, Mak. Santai aja, santai aja. Kita main catur lu gak ya? Karena nyanyi. Mas Andi lo raise hand, Mas Andi itu lo. Iya. Ini dengerin ya untuk orang Islam ya. Kalau cara debat seperti ini, gue yakin deh 2 tahun 3 tahun lagi udah nggak ada lagi yang namanya agama Islam. Orang cara debat lo kayak tukang sayur begini, gimana lo mau bisa berpuasa di Indonesia dong. Konsumennya siapa lu gak? Dari Kristen tuh siapa konsumennya? Ayo Bang Bahasa Boston, Arab itu Bang siapa Boston. konsumennya? Bang Boston aja kan. Data gue aja lo sangat lemah. 2 kali juga bisa meninggal. Iya udah lemah nggak apa-apa. Gue nanya sama lo nih, Eli lama sabak tani. Rohnya udah pergi, jasadnya masih bisa ngomong. Gak, Coba. Lo interpretasi lo rendah sekali nih lu gak. Sama sekali nggak akademis. Lo main klaim-klaim aja berarti. Nggak bisa dong begitu interpretasi berarti. Harus dikaji. Kompilasi dari semuanya gitu. Lu bukan berdebat. Lu bukan berdebat. Lu bukan berdebat. Lu cuma mau ngalahin. Padahal nggak ada loh. Nggak ada konotasi mengalahkan di sini. Ayo kaji aja. Lu bukan lu nggak bisa buktiin di sini. Ngotot tapi nggak ada isinya. Lu dari tadi pengen ngomong terus. Jelasin aja nih gue. Kok lu bilang ini past tense jadi future tense? Lu masa kalau cara debatnya begini wajar lah, bentar lagi juga murtadin semua, murtad masal. Ya enggak ada loh. Orang pada lo banjir mualaf nih beberapa minggu terakhir ini. Seminggu ini 2 kali. Lu bisa bilang banjir murtadin, ngaco lo. Ngimpi lu lagi ngimpi. Iya banjir mualaf ini karena Tuhan bilang lebih banyak memang. Tapi kalau untuk keselamatan bilang aja udah nggak apa-apa, neraka lu kok. Neraka lu kok. Gue nggak peduli sama neraka lu. Gue kalau sama mereka ini bawanya pengen ketawa aja. Bodohnya entah. Ayo makanya mau Bobson aja. Udah ngobrol lah mau Bobson tuh silakan. Roh Kudus bilang sama gue, maklum lah anakku ini yang udahlah nggak usah ngomong apa Gus Yusuf nama kota Kudus dulu namanya apa Gus Yusuf? Tambun kan Tajuk namanya. Tajuk, roh Tajuk gitu ngomongnya. Roh Tajuk. Gitu. Roh RT 16 kan gitu. Untuk lu kan